Mohon maaf, masih ada calon yang belum di tempat. Karena ini sesi tanya jawab, maka kita harus menunggu kehadiran para calon. Silakan para calon untuk kembali ke tempat semula. Baik hadirin dan pendengar radio dimanapun berada, khususnya warga Kota Pematang Siantar. Sekarang kita masuk segmen ketiga, yaitu tanya jawab antar pasangan calon. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya bahwa pada segmen ini setiap pasangan calon nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada ketiga pasangan calon lainnya. Setiap bertanya waktu 30 detik untuk masing-masing pasangan calon. Waktu menjawab maksimum 90 detik. Ya, 30 detik bertanya kepada sepasang pasangan calon. Waktu menjawab 90 detik. Mohon untuk mengambil posisi di podium. Sesi pertama ini kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada ketiga pasangan calon yang lain supaya bergiliran. Kita mulai paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu 30 detik. Kami ingin bertanya kepada paslon nomor 2. Selama 5 tahun memimpin Siantar, kami melihat tidak ada gejolak yang berarti. Apa ini ada hubungan dengan teknik menyanyi Bapak? Atau ada alasan lain Pak? Karena setahu saya, senandung itu bisa membuat orang tenang. Karena seandainya terpilih juga ingin buat rakyat terhibur dan kemudian merasa tenang. Wah, terima kasih banyak. Pertanyaan bisa langsung dijawab. Waktu 9. Saya pikir kalau nggak sebentar, Pak. Udah. Waktu 90 detik. Dipersilakan. Saya pikir kalau nggak ngerti memang seperti itu. Ya, udah begitu banyak yang saya kerjakan. Kemungkinan saya menerima penghargaan terbesar dari pemerintah pusat, dari Sumatera Utara. Saya katakan apa? Satu rencana pembangunan, satu rencana wirakarya usaha. Adipura, kok dibilang tidak ada? Menggala karya kencana, tim pengendalian inflasi daerah, elektronik KTP, kelurahan terbaik. Masih banyak lagi, tidak bisa saya sebutkan semua. Jadi kalau ada pun tidak ada dilihatnya, ya udah gawat itu. Laporan keuangan kita wajar tanpa pengecualian. PAD kita dari 20 sampai 120 miliar. Itu karena apa? Karena apa? Memang datang dari langit. Karena saya. Saya mengerjakan. Nggak ada yang datang dari langit. Semua melalui ikhtiar. Nggak ada, sangat luar biasa kalau menurut saya. Tapi tetap akan saya tingkatkan. Itu ke depannya. Ya, tapi saya tidak mau berjanji muluk-muluk. Hal-hal yang sangat luar biasa. Karena RT RW kita juga tidak menopang ini mendirikan kota industri. Tidak ada tempat. Tanah pun tak ada. Semua tanah udah persil. Ya, coba kita lihat, mau tanah sawah. Ini adalah wali kota paling disiplin. Boleh kalian lihat, saya tidak menghiraukan PAD. Ribuan sekarang sertifikat di Kecamatan Siantar Marigat tidak dapat dialihkan menjadi bangunan. Maaf, Pak. Ini wali kota. Terima kasih banyak. Tidak dapat dialihkan menjadi bangunan. Waktu sudah habis. Sekarang giliran paslon nomor urut 1 bertanya ke paslon nomor urut 3. Waktu 30 detik. Silakan. Baiklah Pak TRS, dengan APBD yang begini minim, dengan PAD yang begitu minim juga, Bapak mengatakan akan menaikkan honor sebanyak 100%.
tolong dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Sebelum, ya. Baik. Tenaga honorer. Terima kasih. Waktu 90 detik dipersilakan. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Sujito. Kami akan jawab. Sederhana. Siantar adalah kota nomor 2 terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Tahukah kita, gaji honor hanya 550.000 sebulan. Tebing tinggi, gaji honornya 1.150.000 sebulan. Kota Binjai, gaji honornya 1.200.000 sebulan. Ini sangat tidak manusiawi. Makanya kami katakan, manakala Teres Jenderal Purba terpilih menjadi wali kota, kami pastikan akan menaikkan gaji honorer 2 kali lipat. Pertanyaannya, anggarannya dari mana? Kalau dicermati, kami janjikan akan menaikkan gaji honor 6 bulan setelah kami menjabat dengan asumsi bahwa pelantikan wali kota adalah bulan Maret, setelah 6 bulan, bulan 9, sehingga kita masukkan ke dalam APBD perubahan di bulan Oktober. Sangat sederhana, Pak. Terima kasih. Masih ada waktu 23 detik. Ya itu memang, tapi kadang-kadang saya ingin mau tambahkan juga. Orang terpaku kepada APBD kemudian pertumbuhan. Padahal APBD itu bukan barang yang haram, yang harus naik 10-20% setiap tahun. Tergantung kebutuhannya. Disinilah fungsi wali kota dan wakil wali kota untuk mengelola anggaran APBD-nya. Terima kasih. Waktu sudah habis. Sekarang giliran paslon nomor 1 bertanya ke paslon nomor urut 4. Baiklah. Waktu 30 detik. Kepada paslon nomor 4, bagaimana Bapak akan menjaga toleransi yang terjaga di kota Siantar ke depannya? Kalau kami kan dengan profil kami dan tim yang begitu beraneka ragam. Namun tetap solid adalah wujud kami menjaga keragaman yang ada. Bagaimana dengan Bapak? Baik. Sebentar. Silakan waktu 90 detik. Pasangan calon nomor urut 4 menjawab. Baik. Kami akan menjaga keragaman di Siantar ini. Bisa dikatakan masyarakatnya kan majemuk. Berbagai-bagai lapisan masyarakat, ada beberapa etnis dan agama. Jadi mudah-mudahan dengan kami, kalau diamanahkan menjadi wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar, kami akan menjaga kerukunan baik di bidang agama, baik di bidang sosial, dan baik di pemerintahan, agar semua masyarakat di kota Pematang Siantar ini merasa nyaman dan aman. Terima kasih. Ada tambahan Pak? Waktu masih tersedia? Cukup. Cukup. Terima kasih banyak. Sesi pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Giliran paslon nomor urut 2 bertanya untuk ketiga pasangan calon lainnya. Kita coba mulai. Paslon nomor urut 2 dipersilakan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Silakan Pak. 30 detik. Terima kasih. Konkretnya membangun pabrik itu aja sampai sekarang saya masih penasaran. Karena RT RW kita jelas tuh perdagangan barang dan jasa. Itu yang masalahnya. Nggak boleh, gawat itu. Ya. Karena semua harus diporak-porandakan undang-undangnya. Ya pertanyaannya membangun pabrik yang konkret itu seperti apa? Baik. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaan sudah bisa direkam oleh paslon nomor 3. Baik. Silakan menjawab 1,5 menit. Terima kasih, Pak. Yang saya mau tanya, apakah RT RW itu barang haram untuk dirubah? Saya rasa apapun bisa diperbaiki. Kita melihat kepentingan yang lebih besar. Rakyat di Siantar ini 10.000 orang pengangguran. Itu usia produktif. Belum termasuk usia yang sudah tidak produktif. Ini mau diapain ini? Mau jadi apa?
Kalau terjadi pengangguran sudah pasti tingkat kriminalitas akan meninggi. Apabila tingkat kriminalitas sudah sampai kepada tahap yang mengkhawatirkan, disitulah bahayanya suatu kota. Maka selalu saya katakan, pembangunan industri harga mati. Bukan kota industri. Kita harus cari industri padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Maka kita pilih industri garmen. Industri garmen polusinya tidak ada. Kemudian mengerjakannya simple. Tidak membutuhkan bahan baku dari kota ini. Karena semuanya raw material impor dan semuanya orientasi ekspor. Hanya tujuannya untuk mencari lokasi dan labor cost yang tidak begitu tinggi. Siantar jawabannya. Apapun bisa kita lakukan. Kita bisa revisi ADR. Kita bisa revisi RUTR dan lain-lain. Kita melihat skala prioritasnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 3 telah menjawab. Sekarang paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 4. Dipersilakan waktu 30 detik. Terima kasih. Nampaknya tidak sederhana itu. Karena memang ada RPJP provinsi dan RPJP nasional. Ini selaraskan ke atas. Siantar nggak ditaruh untuk kota seperti itu. Itu persoalan kita. Jadi saya juga mau menanya ini kepada nomor 4. Ya, aku jadi bingung. Kalau Bapak juga ini nomor 4 dulu lah. Kalau Bapak nanti bikin kota industri. Baik, waktunya mohon maaf sudah habis. Udahlah. Ya, mohon kita tertib. Kita dibatasi oleh waktu hanya 30 detik untuk bertanya. Silakan paslon nomor 4 untuk memberikan respons atau tanggapan. Terima kasih. Mohon tertib. Terima kasih, tapi karena pertanyaan tadi tidak lengkap menurut kami, bagaimana kami harus menjawab? Terima kasih. Baik, memang demikian. Menjawab adalah hak. Ya, menjawab adalah hak. Tidak menjawab adalah hak. Demikian. Sekarang giliran paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Dipersilakan 30 detik. Sama juga pertanyaan saya. Ya, kalau ini Bapak ini mau bangun pabrik, bahan baku didatangkan dari luar negeri, diangkat ke Siantar. Sesudah selesai barang jadi, diekspor, balik lagi ke Belawan. Beraninya Bapak membangun? Mohon maaf belum bisa. Ya, langsung riset ya. Waktu 90 detik, dipersilakan untuk menjawab. Saya nggak mau bangun perusahaan yang besar-besar. Saya akan mengembangkan home industry. Tapi saya akan menyediakan cikal bakal untuk anak Siantar sudah siap bekerja. Maka tadi saya katakan akan kita kirim nanti kalau sudah siap cikal bakalnya, sudah punya sertifikat, kita kirim ke Semangke sana daerah industri. Maka perlu kerjasama dengan Bupati Simalungun. Itu saja. Nah, bila perlu buka SMK. Nah, ya, itulah dia. Kami paling baik ini karena kami orang Siantar sama-sama. Biarpun berperang. Horas. Nah, itulah dia. Hidup satu. Ah, cukup. Baik, ya, cukup Pak. Paslon nomor 1 telah menjawab. Sesi 1, sesi 2 telah kita selesaikan. Masih ada 2 paslon lagi yang punya hak untuk bertanya kepada ketiga paslon lainnya. Tapi sebelum kita beranjak ke sana, maka terlebih dahulu kita ikuti jeda